Sahabat Sobis, siapa yang tidak kenal arum manis jajanan legendaris masa kecil ini? Tapi siapa yang menyangka kalau bisnis ini bisa meraup cuan yang sangat fantastis? Ikuti cerita Willy Agung Wibowo tentang manisnya bisnis ini. Tetap di Solo Bisnis. Gulali atau arum manis menjadi salah satu jajanan favorit yang menemani masa kecil banyak orang. Sesuai namanya, rasanya yang manis digemari oleh anak-anak. Saat ini jarang ditemui pedagang tradisional yang menjajakan produk berbahan dasar gula itu. Peluang tersebut ditangkap oleh Willy Agung Wibowo, pegawai swasta berusia 29 tahun yang menjajal bisnis gulali kekinian. Dia memulai usahanya pada 2020 ketika Indonesia baru dilanda pandemi COVID-19. Selamat datang di Solo Bisnis. Kami akan selalu hadir menayangkan topik seputar dunia bisnis dan usaha kecil dengan video-video yang akan memberikan informasi, motivasi dan inspirasi bagi Anda. Namun sebelumnya kami ingatkan Anda untuk terlebih dahulu subscribe, like dan menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi video-video menarik dari kami. Gulali atau arum manis menjadi salah satu jajanan favorit yang menemani masa kecil banyak orang. Sesuai namanya, rasanya yang manis digemari oleh anak-anak. Saat ini jarang ditemui pedagang tradisional yang menjajakan produk berbahan dasar gula itu. Peluang tersebut ditangkap oleh Willy Agung Wibowo, pegawai swasta berusia 29 tahun yang menjajal bisnis gulali kekinian. Dia memulai usahanya pada 2020 ketika Indonesia baru dilanda pandemi COVID-19. Keisengan tersebut dia lakukan karena terkena pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dulu kita kalau jajan kan ada tukang arum manis keliling bawa mainan ya biasanya, sama arum manisnya. Sekarang jarang banget ada abang-abang yang keliling. Dari situ kepikiran. Dia pun sempat berkeliling mencari pedagang tradisional arum manis. Akhirnya dia menemukan satu penjual rumahan yang masih berbisnis arum manis, kebetulan sudah menyuplai ke pabrik-pabrik. Akhirnya dia berbincang dengan penjual arum manis tersebut untuk menimba ilmu hingga akhirnya penjual tersebut dia ajak bekerja sama. Nah dari situ saya ajak join bikin arum manis tapi dengan terobosan baru, nggak pakai bahan kimia. Memang, bahan pewarna ataupun perasa yang digunakan untuk membuat arum manis adalah bahan kimia untuk makanan sehingga aman digunakan. Namun dia ingin menggunakan bahan alami 100%. Yang dulu kita coba pertama itu rasa stroberi, kita coba bikin esens sendiri dari stroberi. Nah dari buah stroberi itu kita bikin esens cair buat dicampur sama adonan arum manisnya. Tapi gagal karena ternyata asam dari stroberi itu sendiri masih terlalu banyak buat arum manisnya, jadi nggak menyampur dia. Gagallah di situ. Dia sempat terpikir untuk membuat esens bubuk namun diurungkan karena modalnya besar dan memerlukan waktu lama untuk mempelajarinya. Kemudian dia mencari produsen esens yang bahannya benar-benar natural. Akhirnya dia menemukan produsen yang cocok, didapatkanlah 4 rasa yang bisa masuk ke arum manis itu, yaitu coklat, matcha, vanila, dan original tidak menggunakan perasa. Untuk membuat 1000 peces arum manis masing-masing seberat 90 gram dia membutuhkan modal tak lebih dari 8 juta rupiah, sudah termasuk kemasan dan topping seperti kacang almond hingga biji bunga matahari yang dicacah. Harganya Rp12.000 per pack isi 90 gram. Berkat keunggulan arum manis yang dia produksi, dalam sebulan dia bisa menjual 1000 hingga 2000 peces arum manis per bulan. Namun sejak PPKM penjualan agak menurun. Keunggulan pertama kita natural ya, benar-benar nggak pakai bahan kimia walaupun bahan kimia makanan. Terus yang kedua kemasannya awet lah ya, kita pakai bahan aluminium foil full, jadi awet lah. Jadi tanpa bahan kimia kita bisa tahan sampai 6 bulan. Walaupun tanpa bahan pengawet juga. Nah, sahabat Sobis, siapa yang tertarik berbisnis arum manis? Tetaplah kreatif dan peka terhadap lingkungan karena inspirasi bisa jadi ada di sekitar Anda. Sampai jumpa di video-video informasi, inspirasi dan motivasi selanjutnya. Salam bisnis.